bersama kalian dalam ruangan ini karena Ibu akan meminta pendapat kalian tentang bagaimana kedepannya sekolah kita, yakni SMP Negeri 4 Takalar, agar perpustakaan di sekolah kita ini bisa difungsikan dengan baik. Nah, menurut kalian bagaimana sebaiknya kita menggunakan perpustakaan ini agar kalian bisa mempererat silaturahmi dengan temannya, utamanya dalam ruangan kelas A dengan kelas lain. Kan di sekolah kita masih ada siswa yang tidak bisa membaca, nah, ya kan? Ada yang bisa membaca tapi belum lancar. Iya, iya. Ada yang bisa membaca tapi belum mampu memaknai bacaannya. Iya. Nah, bagaimana caranya supaya kegiatan membaca itu juga menjadi hobi atau menjadi kesenangan bagi setiap siswa yang ada di SMP Negeri 4 Takalar? Nah, apa yang mesti kita lakukan, Nak? Ada yang punya pendapat? Membaca setiap hari. Membaca setiap hari boleh. Kalau yang lain? Belajar setiap hari. Belajar setiap hari. Terus yang lainnya, Nak? Apa yang mesti kita lakukan, Nak? Supaya buku yang ada di perpustakaan itu bisa dimanfaatkan untuk menambah kita. Apakah setiap hari kita masuk di perpustakaan? Iya. Ataukah ada waktu yang ditentukan? Ada waktu yang ditentukan. Ada waktu yang ditentukan supaya setiap siswa bisa masuk di perpustakaan. Atau bagaimana baiknya? Atau kita ramai-ramai? Ramai-ramai membaca. Yang mana enaknya, Nak? Bagaimana? Atau kita mencari ruangan sekolah-sekolah, kemudian di situ kita semua membaca bareng-bareng. Bagaimana? Dengan catatan Anda bisa mempererat silaturahmi dengan temannya kalau kita berada di luar semua kelas. Bisa. Semua kelas yang ada di SMP Negeri 4 Takalar kita bareng-bareng membaca sebelum masuk pembelajaran dengan memilih buku yang Anda sukai. Apakah buku fiksi atau buku non fiksi? Bagaimana, Nak? Bisa. Bisa, Bu. Ya, kebetulan kalau itu maunya kita membaca bareng-bareng di sekolah ini, apakah waktunya itu kita lakukan sebelum masuk pembelajaran atau setelah pembelajaran? Sebelum masuk. Berarti pagi-pagi sebelum jam pertama dimulai. Iya. Iya. Jadi kalau ini pagi-pagi dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kegiatan ini harus diberi nama dong. Apa harus namanya, Nak? Baca bersama-sama. Baca bersama-sama. Yang lainnya? Membaca bersama-sama. Jadi bagaimana caranya mempererat silaturahmi dengan teman? Hah? Buat kelompok. Kelompok belajar. Berarti masih nanti menangani temannya yang tidak bisa membaca, ada temannya yang membantu dia nanti. Berarti di sini bisa dikatakan tutor sebaya. Iya. Siapa kita membantu teman-teman? Ya, jadi kalau ada teman-teman yang tidak bisa membaca, berarti ada dia membantu temannya pada saat membaca sebelum masuk pembelajaran. Iya. Bisa nggak? Ya kalau kayak gitu, karena ini diadakan di pagi hari, biasanya kalau pagi hari Anda melakukan apa?
Sebelum Anda ke sekolah biasanya mempersiapkan apanya dulu? Nah, baru iya berarti ke sekolah tidak lupa akan yang dulu. Ya bagaimana kalau kita buat satu nama yang memang menarik perhatian teman-teman untuk bergabung di kegiatannya ini. Bagaimana kalau kita kasih nama sarapan buku? Ya kali ini diadakan di pagi hari, Natang. Iya, Bu. Jadi ini sarapan bukunya kita lakukan membaca bersama. Di mana kita adakannya? Di teras. Di teras teras kelas masing-masing. Kemudian Anda sendiri yang memilih bukunya di perpustakaan. Sesuai dengan keinginan tak? Oke, jadi Ibu setuju. Jadi kalau itu mau tak, Ibu setuju bahwa Anda mau melakukan kegiatan yakni membaca bersama sebelum masuk pembelajaran dimulai. Nah, makanya Ibu berencana memberi nama sarapan buku. Kalaupun itu disetujui, nah, bisa. Ya, jadi kalau anak-anak ini menyetujui, saya akan bicarakan dengan kepala sekolah dan rekan guru di kantor sebentar bahwa anak-anak kepengen melakukan membaca bersama sebelum masuk pembelajaran dimulai supaya perpustakaan itu difungsikan dengan baik. Jadi buku-buku di perpustakaan juga bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk penambahan ilmunya masing-masing. Sekaligus bisa mempererat silaturahmi dengan temannya yang daya bacanya kurang, bisa dibantu dengan temannya yang daya bacanya sudah bagus. Iya nggak? Iya. Ya kalau begitu kita putuskan hari ini bahwa Anda siap melakukan program sarapan buku itu yang dilaksanakan setiap hari atau setiap 1 kali 1 minggu? Setiap 1 kali 1 minggu. Kita pilih hari apa ya? Hari Jumat. Jumat kan ada Jumat bersih. Minggu dan hari Rabu. Hari apa biasa Anda tidak belajar? Ya, kita ambil hari Sabtu ya. Hari Sabtu kan biasanya kegiatan pembelajaran belajar Pancasila. Ya kan? Jadi sebelum masuk profil belajar Pancasila kita adakan membaca bersama. Ya, kita adakan sarapan buku bersama di teras-teras ruangan kelasnya dengan catatan temannya yang tidak bisa membaca dengan baik itu dibimbing oleh temannya sendiri yang sudah mampu membaca dengan baik. Masih? Ya, dan ini saya usahakan saya akan berbincang-bincang dengan guru tak di ruang guru. Mudah-mudahan dia bisa setiap kali kelas mau mengkoordinir siswanya supaya cara membacanya itu bagus dan lancar kegiatannya. Bagaimana nak? Setuju? Ya, kalau begitu kegiatan ini saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah atas kebersamaan teman-teman dari kegiatan saya ini. Sebelum saya melakukan pertemuan dengan ibu-ibu, bapak-bapak, dewan guru, saya sudah sebelumnya berdiskusi dengan anak-anak untuk meminta suaranya. Apa yang mesti kita lakukan untuk pemanfaatan perpustakaan dan
menjaga silaturahim dengan siswa antar siswa, dan kegiatan itu kita sudah sepakati bersama dengan murid mulai dari kelas 7, 8, 9, dan dia menyepakati bahwa sebaiknya kita adakan membaca bersama setiap satu kali dalam satu pekan sebelum masuk pembelajaran, di awal pembelajaran. Jadi dari hasil kesepakatan saya dengan murid ini, saya mau membicarakan dengan Bapak dan Bapak Ibu Dewan Guru tentang apakah program ini patut kita laksanakan atau tidak. Nah, kegiatan ini dia beri nama sarapan buku. Nah, kenapa dia meminta beri nama sarapan buku? Karena dia beranggapan bahwa sarapan itu adalah satu kebiasaan yang bagus untuk kesehatan. Makanya saya juga mengingatkan bahwa bagusnya kita kasih nama sarapan buku supaya anak-anak mempunyai kebiasaan bagaimana membaca sebelum memasuki pembelajaran. Jadi sebelumnya dia berliterasi dulu sebelum masuk pembelajaran. Kalau itu sudah terbiasa, maka walaupun kita tidak suruh untuk belajar, dia tetap mau membaca karena sudah terbiasa membaca sebelum masuk pembelajaran. Nah, adapun tujuan saya berdiskusi dengan anak-anak ini untuk meminta pendapatnya tentang membaca ini adalah sebagai sebuah program kurikuler yang dibuat dengan tujuan memberikan pembiasaan kepada murid agar lebih meningkat daya baca dan menciptakan interaksi positif antar murid. Kenapa saya katakan menciptakan interaksi positif terhadap murid? Karena kita kenal anak-anak sekarang anak-anak di sini masih ada yang tidak bisa membaca cepat, bahkan ada siswa yang tidak bisa memilah huruf A sampai Z. Makanya saya membuat kegiatan ini supaya dia saling berinteraksi, dia bisa membimbing temannya yang tidak bisa membaca, dibimbing oleh temannya yang sudah bisa membaca, yang biasa kita kenal dengan tutor sebaya. Dan anak-anak juga meminta, alangkah bagusnya Ibu kalau kegiatan ini dikoordinir oleh masing-masing wali kelas, walaupun kegiatannya dilakukan secara bersama-sama. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang kegiatan yang direncanakan anak-anak? Dari saya berkali. Saya juga berkali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Ini merupakan program yang sangat menarik menurut saya sebagai kepala sekolah, karena ini barangkali diadakan sebelum semua mapel masuk ya. Artian setelah terbiasa anak ini ceritanya perpus dulu. Iya, ambil buku sesuai dengan apa yang dia pilih. Bantuan apa segala macam. Kemudian nanti kalau misalnya ada jam gurunya di kelas, dia bergeser di kelas. Iya, bagus saya kira karena itu akan mengisi kekosongan di anak-anak terutama ya pada jam pertama. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Kemudian ada alasan mendasar saya pilih kegiatan ini karena melihat hasil ANBK kemarin yang hasil literasi itu kurang sekali. Makanya saya juga angkat ini supaya anak-anak terbiasa membaca, karena rata-rata saya lihat soal-soal literasi di dalam ANBK itu rata-rata wacananya panjang. Nah, kalau sudah terbiasa membaca, sebenarnya tidak ada rasa bosan pada saat dia berhadapan dengan soal-soal yang wacananya panjang. Ya, jadi saya menambahkan lagi, karena sempat disinggung terkait literasi kita. Mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat di rapor pendidikan yang saya share beberapa waktu yang kemarin itu, yang betul yang dinyatakan oleh Ibu, ada dua poin merah bagi kita yang perlu diperhatikan. Pertama di sini adalah literasi dan numerasi di situ kalau terkait dengan anak-anak.
Kemudian yang kedua ini terkait dengan guru penggerak. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu ini bisa memberikan dukungan karena terus terang untuk menjadi poin penambah untuk kinerja kita di lembaga khususnya di SMP 4 ini. Jadi itu adanya guru penggerak. Ya. Jadi di situ kemarin waktu survei kurikulum itu ditanyakan dan saya sudah mengatakan bahwa sudah ada proses sementara proses guru penggerak. Ceritanya kita sudah punya progres kemajuan. Iya. Jadi mudah-mudahan juga kedepannya hasil NBK-nya juga anak-anak kita bisa dukung bersama. Literasi dan numerasinya ini bisa naik menjadi cukup karena ini kemarin kurang sekali. Iya, saya kira seperti itu. Iya. Bagaimana Ibu ada arahan-arahan atau pendapat yang bisa lebih mempertegas program yang saya mau lakukan ini, Ibu? Ya, dan termasuk kelemahan dan supaya bisa ya kelemahan dan Kan biasanya kalau kegiatan ini terlaksana pasti anak-anak akan datang lebih cepat. Apakah tidak ada tanggapan dari orang tua murid kenapa anak-anak ini harus lebih cepat lagi datang di hari ini? Berarti dimulai sebelum pembelajaran. Iya Ibu, dimulai sebelum Dan pembelajaran. dipusatkan di perpustakaan. Tidak Ibu, dipusatkan anak-anak maunya di teras-teras sekolahnya setelah dia Di teras kelasnya. Iya, di teras kelasnya semua. Tapi sebelum dia berduduk di teras kelasnya, dia memilih buku-buku yang dia minati sendiri, yang dia sukai sendiri di perpustakaan, kemudian dibawa ke teras-teras kelas. Karena tidak terikat buku yang dia Iya, baca. jadi kan saya utamakan dulu ini tujuan saya ini adalah pembiasaan dulu bagi murid. Apakah dia ada pembiasaan membacanya? Nanti kalau biasanya dia sudah terbiasa membaca, ada perasaan suka dengan buku, baru kita memilih bahwa hari ini buku ini, hari ini buku ini. Iya. Jadi ceritanya setiap hari. Setiap hari Satu kali satu minggu. Nah ini baru masuk penggunaan ini. Kalau misalnya berhasil di kegiatannya itu, kita bisa lakukan setiap hari supaya di kegiatan pelajaran di jam pertama itu tidak ada lagi kegiatan kosong. Kalau ada gurunya baru ke sana masuk di kelasnya. Kalau belum ada gurunya tetap lanjut bacaan. Jadi misalnya kita pelaksanaan 1 kali 1 minggu itu bersamaan semua tingkatan kelas dari kelas 7 sampai kelas 9. Maka tidak disebut semua. Dia Jadi misalnya hari Sabtu, semua hari Sabtu itu literasi dulu pagi-pagi sebelum masuk jam pembelajaran pertama. Makanya dia harus datang lebih cepat. Nah, saya khawatirkan orang tua itu beranggapan kenapa mesti datang lebih cepat dari hari sebelumnya. Bisa di surat itu, iya, bisa di surat orang tua disampaikan bahwa misalnya hari Sabtu bisa dimotivasi anaknya supaya dia lebih awal datang dari sekolah. Ada kegiatan seperti ini. Jadi kalau Kalau misalnya mau ambil buku nanti pada hari itu baru ambil buku. Atau bisa kita sampaikan dulu bahwa misalnya ambil sediakan memang buku sebelumnya, misalnya hari Jumat sudah ada bukunya. Kalau misalnya hari Sabtu pada saat itu dia mau ambil semua buku di perpustakaan, mungkin secara kesemuanya nanti berdesak-desakan. Jadi mungkin bisa disediakan memang bukunya itu hari Sabtu langsung. Iya, boleh juga. Tambah sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat puasa. Ini sudah ke-12 ya. Dan semoga puasa yang kita lewati ini terima oleh semua. Terkait dengan program itu, terkait dengan sebuah program yang menurut saya bagus. Memang sekarang ini kalau kita lihat kekurangan kita dari segi literasi, terutama membaca. Anak suka membaca
diambil terkait dengan yang lain. Karena di membaca cerita-cerita di dia ini dapat diambil tidak. Coba kita lihat yang sekarang itu, dia hanya memang suka main membaca dan membacanya dalam hal bentuk ilustrasi dan terkait dengan abjad dan seterusnya itu anak malas membaca. Sebuah fasilitas dalam kegiatan ini perlu kita jawab kita apa kita termasuk tadi ada sudah mulai itu DKM itu sangat bagus. Memang kita harus pertimbangkan seperti itu. Anak kita ini kurang lebih 300 siswa. Kemudian kita akan memakan waktu mungkin sekitar setengah jam ya untuk kegiatan literasi. Kita perlu pikirkan kalau kita tidak berbenah dari awal itu terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh anak, itu bisa jadi di 30 menit tidak bisa terefektif. Nah, makanya itu mungkin kita benahi dulu kontes mulai hari ini, ya, baru kita terangkan itu. Nah, sekarang kita lihat apakah kapasitas buku itu memungkinkan untuk ada 300 buku. Itu kita perlu lihat. Kemudian buku-buku yang layak dibaca ada itu seperti apa di sana. Kalau ada yang buku sudah tidak pernah lagi, tidak bisa lagi. Nah, ya. Perlu. Kemudian kita mempelajari produk. Terus terang ini produk kan tidak. Ya, memang pertama di siapa itu? Perlu ada manajemen sana seperti itu. Fokus itu sebenarnya tempat belajar kedua di kelas. Ketika anak tidak belajar di kelas, langsung diarahkan ke fokus. Ketika fokus itu terbenah dengan bagus, anak juga akan ada motivasi semangat untuk belajar di kelas. Lalu kita salah. Secara kembali saya mendukung program ini supaya percepatan operasi kita terus terang banyak kita yang buta membaca. Tetapi memang kita kembali ke anak bahwa anak itu kadang mendapatkan keberkahan itu nanti masuk di SMA itu sering terjadi. Ya. Itu sering terjadi kadang di SMP-nya itu memang kemampuannya dalam hal literasi termasuk membaca itu kurang. Ketika masuk di SMA maka dunia sekali. Ini salah satu contoh tadi malam itu ada penceramah di masjid yang saya belum selesai itu ibu di rumah dia ajar waktu SMP. Dia siswa yang paling bodoh dari sekian siswa dari SMA dari SMA. Sehingga cara latihan ketiga yang ikut bahasa. Siswa itu ternyata itu bahasanya itu lebih bagus bahasanya daripada orang yang kita sebelumnya. Ini yang perlu dipahami oleh siswa besar. Jadi saya pahami seperti yang ada di rumah. Saya tidak melihat dengan satu. Saya tidak itu orang hebat. Pasti ada sama anaknya tidak mungkin tidak ada, cuma terselubung sekarang. Tidak akan mungkin ketika masuk SMA atau di mana akan muncul seperti itu. Makanya kita memang ini harus belajar mengemas anak sebuah pembelajaran berintegrasi bagus sekali ya terterapkan anak. Tapi kita memberikan kebebasan anak. Karena pembelajaran itu kita berfokus pada anak, kemampuan anak. Kalau kita paksakan, saya coba ingin paksakan anak tambah jadi. Jadi kita harus kita didukung ibu program yang bagus, tinggal saatnya yang kemudian kita pikir efektifnya itu. Usulan yang bagus kita benahi memang kelas 9 ini, kelas kenapa ini kelas 9 supaya tidak mana kemudian harus ada yang mengatur di sana. Saya yang memanggil kelas 7 semua, kelas 7, kelas 8 semua, kelas 9 semua. Supaya tidak berbenturan di tidak saling bersemangat untuk karena kita sudah artinya berikan kebebasan pertingkatan untuk memilih buku. Nanti dari semua pertingkatan bapak saya tidak akan bekerja supaya menjadi efektif. Saya kira itu sekian saya. Assalamualaikum. Bisa juga barangkali dibiri kegiatannya, misalnya jangan bersamaan dalam satu hari. Iya. Pertingkatan ya. Setiap hari hari ini. Dalam 1 minggu 3 kali. Kalau 1 hari itu repot sekali, tidak bisa terlalu banyak. Kemudian bukunya juga tidak memadai sekarang. Kalau memang hanya uji coba, pertingkatan jadi 3 kantor, jadi pihak yang pertama ini
Sabtu ini kelas 7, Sabtu berikutnya kelas 8, Sabtu kelas 9. Bisa juga. Bisa bilang kita lihat efektifnya seperti apa. Dalam terpegang saja. Ketimbang jauh kalau kita pilih tapi Intinya yang penting itu menjaga jalan. Ini kan baru istilahnya pengenalan tentang Ya, jadi kalau begitu, kalau begitu kita teruskan hari ini bahwa program yang saya membuat di sekolah ini dan kata disepakati bagaimana Pak sudah dikatakan. Jadi begini, setelah saya memperhatikan pada masukan rekan-rekan guru bahwa ya tentu di sini ada kelemahan-kelemahan yang akan terjadi, termasuk dari segi pelayanan perpustakaan. Jadi memang di sini perlu dibicarakan bagaimana bentuk kerjasama dengan pihak perpustakaan. buku itu Pak, bisa selesai dibaca mana. Saya sudah bisa memprediksi contoh dia meminjam 1 hari. Ini kan ya buku kontrol apa namanya harus aktif, buku kontrol apa namanya itu kan kartu inventaris buku, ya kan bahwa buku ini keluar hari ini, besok harus kembali, ya kan ini terutama karena kalau misalnya 1 hari sebelumnya minta terkait dengan penyediaan buku ada memang ini kita sudah pesan cuma belum sampai barangnya buku penunjang, iya itu hampir 10 juta kayaknya jadi pesantren. Insyaallah itu akan masuk di perpustakaan semester ini. Jadi ya untuk mendukung juga karena ini program literasi karena pembuatan arkas itu kan harus berdasarkan itu juga untuk utuh. Jadi kita programkan buku penunjang, buku bacaan, istilahnya. Cuma ini yang perlu dibicarakan dengan baik. Nanti kita bicarakan juga ini mudah-mudahan besok rapat rutin besok kita bisa bertanya ini perpustakaan kepala perpus terutama karena utamanya nih dia harus jalan menyediakan ceritanya. Kalau pinjam buku 1 hari karena habis buku ya saya yakin 1 kali di keluar buku tidak menjadi karena bisa jadi ada anak yang tahu ya gitu iya sama seperti kayak waktu kuliah bahwa oh ini peminjam buku cuma 2 minggu ya kan ya lewat seperti itu ada apa namanya kartu iya ini perlu dipikirkan semua mudah saya juga bagus sih. Itu dendanya harus dipertegas sebenarnya. Kuna digana jadi denda di nenda patena. Gayanya anak biasa ini main. Dengan patena jadi ini bagaimana pena itu. Bayangkan itu kalau kita pulang, saya kan biasa terakhir pulang ini di bangku itu buku cetak banyak sekali. Ini ada nyampang. Pertama kita perlu Ya, jadi kalau begitu diskusi ini saya nyatakan sudah disepakati semua program yang saya akan lakukan. Sebelumnya saya minta bantuan dari pelaksananya kegiatan ini. Kemudian saya akan membicarakan kepada kepala perpustakaan agar kiranya bisa dibenahi perpustakaannya. Agar kegiatan itu juga lebih bisa dimanfaatkan di perpustakaannya sebagai untuk sebagai dan tadi untuk diskusi ini dengan berjalan dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.